Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Exhuma yang rilis di tahun 2024. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Cerita berawal akan memperlihatkan kita pada dua orang rekan yang bekerja sama dalam melakukan tugas atau pekerjaan mereka sebagai dukun pengusir setan dan hantu beneran. Bukan sekedar bohongan, tapi it's real ya guys ya. Tepat di hari ini, mereka berdua mendapat job di negara Amerika sana untuk mengobati anak bayi yang diyakini terus saja diganggu oleh roh jahat. Oh ya, nama dua orang rekan kerja tadi adalah Bonggil beserta Hwarim. 부자인 사람들 밑도 끝도 없는 의료진이 전부 붙어봤지만 Setelah mengecek sedikit kondisi anak bayi tersebut, mereka lalu berjalan menuju ke rumah dari kliennya sekarang ini. Ia bernama Park Ji-young. Di situ Hwari menjelaskan semua tentang situasinya, yang dimana ia meminta Ji-young untuk menyiapkan sejumlah uang dalam jumlah cukup besar karena Hwari hendak menambah anggota dalam menuntaskan misteri kali ini. Mendengar itu, Ji-young sama sekali tak keberatan karena dirinya memiliki harta yang sangat banyak. 보통 처음에는 유전병을 의심하다가 나중에는 바로 그 사이에 있는 사람. 이해합니까? 돈 쓰고 Beberapa hari kemudian, kini Hwari beserta Bonggil telah tiba di negara asal mereka, yaitu Korea Selatan. Tak ingin membuang waktu, ia langsung bergegas menemui dua orang ahli dalam bidang hantu-hantuan, yang dimana nantinya mereka berdua itulah yang akan menjadi anggota tambahannya. Dua orang tersebut bernama Kim Sandok dan Yonggyun. Mengetahui bahwa klien Hwari merupakan orang kaya raya, membuat Yonggyun makin semangat. 딱 걸렸네. 하는 것 같은데 아이씨. 시작이 좋네. Sehabis menyepakati deal kerjasama mereka di malam itu, besoknya Sandok diajak oleh Ji-young untuk bertemu, guna berbicara empat mata secara langsung mengenai rencana mereka dalam memindahkan peti orang tua dia, lalu kemudian mengkremasinya. Akan tetapi, sebelum menyetujui permintaan dari Ji-young itu, Sandok pun berkata ingin melihat bagaimana kondisi makam terlebih dahulu. 주는 사람이 더 신뢰가 필요한 거 아닌가요? 제가 원래 이 집안 사람 뭐 개관도 하지 말라고? 뭐 상관이 있어요? Mereka semua beserta para keluarga Ji-young selanjutnya berjalan barengan menuju ke makam tersebut. Di tengah perjalanan, Sandok terus merasakan hal-hal aneh di setiap penglihatan dan perasaan dia yang agak sensitif, khususnya menyangkut yang beginian, ya guys ya. Dan benar saja, setelah ia melihat langsung kondisi makam orang tua Ji-young, Sandok pun memutuskan untuk menyerah di awal. 물지. 여기 있어. Melihat Sandok yang tiba-tiba mengambil keputusan itu, membuat Hwarim, Bonggil, dan Yonggyun merasa sedikit aneh dan tak percaya dengan keputusan tersebut. Karena menurut mereka bertiga, Sandok ini merupakan ahlinya ahli dalam bidang yang beginian. Tak ingin mengecewakan klien, malamnya Hwarim, Sandok, dan Ji-young kembali berbicara baik-baik. Hingga pada akhir pembicaraan, Hwarim berhasil memberi saran yang bisa menjadi solusinya. 숨기는 거 있죠? 좀 살려주세요. 난 내가 안 해본 건 안 믿어. 이장 할 때. Sepakat untuk melakukan saran dari Hwarim, mereka lalu mempersiapkan segalanya tepat di malam itu juga. Dan besoknya,
Mereka pun memulai ritual pengusiran roh jahat yang berada di sekitaran situ. Beberapa saat kemudian, ritual tersebut berjalan dengan lancar dan aman. Namun di situ terjadi sedikit kejadian yang tak diinginkan, yang dimana salah satu penggali kubur tadi sempat melakukan sesuatu hal yang terlarang. 묻어버리고 마무리 좀 잘해줘. 자. Akibat hal itu, seketika cuaca di sana berubah. Dari yang awalnya cerah sekali, tiba-tiba menjadi sangat gelap gulita. Tak lama hujan pun turun. Menyadari bahwa akan jelek apabila melakukan kremasi di saat hujan deras seperti ini, Sandok lalu menyarankan ke Jiong agar menundanya. Demi berjalan baik segala urusan, ia pun dengan senang hati mendengar saran dari Sandok tersebut. 왜 그렇죠? 밖에서 화장을 하는. 맞습니다. 뭐 미신이라고 생각하실 수도 있지만은 Setibanya di lokasi tempat khusus untuk kremasi, peti mati keluarga Jiong disimpan dan diamankan lebih dulu, sembari menunggu redanya hujan, dan pada akhirnya akan langsung dilakukan kremasi. Akan tetapi, saat Yeonggun pergi sebentar untuk makan, petugas kremasi di sana malah coba membuka peti tersebut, karena dia mengetahui bahwa keluarga dari si mayat merupakan orang yang kaya raya. 오늘부터 고마워. Namun bukannya mendapat sebuah harta karun di sana. Di waktu bersamaan, tiba-tiba keluar sesuatu berupa hawa jahat dari dalam peti tersebut. Dan di waktu yang kebetulan pula, Huarim beserta Bonggil baru masuk ruangan. Melihat kedatangan mereka berdua, si petugas tadi seketika panik, kemudian berlari meninggalkan ruangan. Sementara Huarim mengalami kesakitan akibat sambaran hawa jahat itu. 존나 험한 길. Menyadari akan berbahayanya jiwa penasaran yang baru saja keluar dari peti, Huarim dan kawan-kawan lalu memutuskan untuk melakukan ritual penenangan jiwa yang sakit, agar jiwa sakit tersebut bisa berubah menjadi sehat walafiat, ya guys ya. Lihatlah betapa seriusnya dia ketika sedang melantunkan beberapa bacaan adat istiadat. Guna memanggil roh jahat untuk masuk ke dalam tubuh Bonggil, kemudian melanjutkan dengan berbicara baik-baik, agar semuanya bisa baik. 들어야 돼요. Sementara di scene berbeda dan tentunya tak sama, Jiong yang sedang bersantai di kamar hotel tempat ia menginap sekarang ini, dalam sekejap suasananya berubah jadi tidak santai, karena gangguan roh jahat yang memanipulasi dirinya. Bahkan di akhir kengerian di sana, Jiong sampai mati akibat tubuhnya dirasuki, kemudian digunakan berbicara sambil memutar lehernya sendiri, hingga 360 derajat Celcius. 문이 열려서 그래. 계시나요? 저기요, 선생님. 아, Melihat secara langsung kejadian Jiong tadi, akhirnya Sandok membuat keputusan penting, yaitu melakukan kremasi sesegera mungkin, walaupun hingga kini hujan masih sangat deras. Dan setelah mendapat izin dari keluarga yang lain, peti itu pun langsung dikremasi. Habis itu, barulah jiwa yang jahat tadi seketika menghilang dari permukaan bumi yang katanya bulat ini. 바로 화장해야 됩니다. 빨리. Beberapa hari kemudian, Sandok menyempatkan diri untuk menjenguk si tukang gali kubur yang sebelumnya sempat melakukan sesuatu hal yang terlarang itu. Saat baru tiba, si tukang lalu menceritakan tentang semua kejadian aneh yang dia alami setelah membunuh seekor ular berkepala di makam keluarga Jiong.
Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, Sandok pun segera kembali ke makam tersebut guna memeriksa. 지성 좀 드려줘요. Saat baru tiba di makam keluarga Jiong, awalnya ia melihat tak ada yang aneh sama sekali di sana. Tak ingin kedatangannya sia-sia, Sandok lalu coba turun ke dalam makam, sembari iseng menggali dikit. Lihat betapa terkejutnya dia ketika menemukan satu peti mati lagi di dalam makam tersebut. Habis itu, ia segera menelpon para rekannya guna memberitahukan tentang informasi penting ini. 첩장이요? 그래. Mendapat telepon tersebut, Hwarim, Bonggil, dan Yonggun meninggalkan kegiatan mereka masing-masing, kemudian bergerak cepat menuju ke lokasi, tempat di mana Sandok berada kini. Saat baru tiba, mereka semua lalu bergotong royong dalam menggali kubur, guna memuaskan hasrat penasaran yang begitu membara ini. Dan benar saja, karena di situ ternyata masih ada peti mati yang memiliki ukuran sangat besar ya guys ya. 이거 뭐냐 저. 여기도 남아 있잖아. 우리 이거 Demi menjaga peti mati gede itu agar tetap terjaga dengan baik, mereka memutuskan untuk menyimpannya di dalam sebuah gudang yang berada tepat di dekat vihara. Malamnya, Bonggil tiba-tiba terbangun setelah mengalami sesuatu hal yang buruk. Menyadari itu, ia pun coba ke gudang guna mengecek situasi. Setibanya di sana, ternyata peti mati gede telah terbuka dan isinya kosong. Mengetahui bahwa peti telah terbuka dengan sendirinya, mereka semua lalu bergegas untuk kumpul di sana, guna melihat secara langsung tentang ada apa sebenarnya ini. Lihat betapa terkejut dan syoknya mereka ketika melihat sesosok raksasa penghuni peti mati gede yang telah berhasil keluar dari sarang, ditambah Bonggil yang juga menjadi korban dari keganasan si raksasa tersebut. Singkat ceritanya, guna membalas kelakuan keji si raksasa kepada Bonggil kala itu, beberapa hari kemudian Hwarim, Sandok, dan Yonggun lalu menyusun sebuah rencana yang sangat matang terlebih dahulu, sebelum nantinya mereka bertiga hendak melakukan itu. Setelah semua persiapan ready, mereka pun bergegas menjalankan rencana tersebut. Di situ Sandok nyaris tewas, namun ia berhasil membunuh si raksasa ketika menyadari kelemahannya. 肝を取り出すか。Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Ex-Huma. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Oh iya, untuk kalian yang ingin memberi saran, dipersilahkan di kolom komentar ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.